pertama yang dapat kami sampaikan bahwa syariah ini harus kita kembangkan dengan membenchmark ya, tentang produk lain yang konvensional. Ya, kan sekarang marketnya itu dalam satu kantong ya, yang blended antara syariah dan konvensional. Kalau kita lihat ya, kebutuhan dan potensinya Indonesia besar sekali untuk produk yang bersifat syariah. Nggak bisa didebat lagi karena penduduk kita itu besar ya, dan masyarakat nggak usah ditanya lagi menginginkan produk itu kalau ada. Dan ini masyarakat ini kebanyakan adalah di level menengah ke bawah. Nah, inilah sebenarnya potensi yang harus kita garap, bagaimana agar produk keuangan syariah dan ekonomi syariah itu menjadi main player dalam perekonomian kita. Nah, kalau kita lihat ya, dalam hal keuangan ya, ini kan sangat tergantung ada 5 aspek. Yang pertama, lembaganya. Kita tahu jumlah lembaga tidak jaminan akan menjadi main player. Ya. Karena apa? Karena ternyata lembaga itu tidak bisa menawarkan produk yang memberikan value kepada masyarakat. Ya, value itu bisa harganya murah, kualitasnya bagus, pelayanannya bagus, produknya ada, jangan-jangan pas kita minta, ada nggak hedging syariah? Belum ada. Sehingga lembaganya ini betul-betul harus menawarkan satu produk syariah yang totalitas, ya, semua ada. Nah, ini kalau kita review survei kita, belum semuanya begitu. Pasti biasanya lending. Sedangkan masyarakat kita bukan hanya lending, dan lending pun harganya biasanya lebih mahal. Pelayanannya nggak terjamin bisa lebih bagus. Nah, ini jadi lembaganya yang pertama harus kita betulkan supaya sizable, ya, kompetitif, ya, mempunyai knowledge, ya, dan inovatif. Makanya kita breakthrough dengan adanya satu bank syariah yang besar. Ini adalah cita-cita kita. Ya. Ini yang kita harapkan sekarang buku 3 menjadi buku 4. Ya. Bahkan kalau ada buku 5, buku 6 harus yang terbesar lah. Begitu. Nah, ini adalah yang harus kita lakukan. Mimpi yang harus kita lakukan. Tanpa itu, tidak bisa memberikan produk yang sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Nah, yang kedua, ya, juga bagaimana prasarana yang ada. Ya. Sekarang ini harus teknologi. Tanpa teknologi berat. Ya. Bagaimana kalau lembaga itu kecil untuk menggunakan teknologi canggih? Nggak bisa. Masyarakat sekarang udah teknologi minded. Ya, kalau memerlukan servis, nggak usah datang ke bank. Dan ini jaringannya harus di mana-mana. Nah, ini yang tantangan kita. Ya, yang variasi produk. Ya, variasi produk mungkin perbankannya sendiri juga nggak bisa. Ini harus ada asuransinya. Lantas juga harus ada kaitannya dengan asuransi lembaga pembiayaannya. Karena ada segmen-segmen syariah yang bisa nggak masuk perbankan. Yang diserve oleh lembaga pembiayaan. Nah, sehingga produk ini penting. Yang ketiga, mengenai customer. Customer ini harus kita edukasi. Bagaimana the beauty of produk syariah. Jadi syariah bukan hanya sekedar syariah, tapi betul-betul harus tahu bahwa produk ini juga mengandung risiko, meskipun kenyataannya syariah mestinya riskless, ya, tapi belum tentu. Ya. Nah, ini edukasi penting, apalagi kalau sudah teknologi. Terakhir, yang sangat penting, ini dalam satu ekosistem. Ya. Jadi tadi ekosistem itu yang disampaikan Bu Menteri Keuangan, Pak Gubernur, sangat relevan. Ini tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Dibungkus. Ya. Tadi industri halal kita ciptakan, pariwisata halal kita ciptakan, fashion halal kita ciptakan,
Sehingga tadi lifestyle orang ini bisa kita serve semua dari berbagai dan bahkan kita juga OJK mengembangkan yang kita sebut produk pasar modal yang syariah. Kita ada fintech syariah, ya, equity crowdfunding syariah, security crowdfunding syariah, dan juga ini semua dalam satu ekosistem sehingga nanti lengkap. Sehingga ini kalau kita namanya bergerak, ini menjadi ke kanan pasti kita menyentuh, ada tentang syariahnya. Ke kiri ada, ke depan ada, ke belakang ada. Sehingga kita menjadi satu ekosistem yang lengkap. Nah ini memang tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Kami setuju tadi harus dalam satu kantong ekosistem yang lengkap. Belum lagi tentang SDM-nya. SDM-nya nggak mungkin masing-masing ini membina sendiri-sendiri. Makanya kalau kita mempunyai satu lembaga yang sebagai pendobrak, ya nanti pengembangan SDM segala, nah ini akan lebih bagus ya. Nah untuk itu saya rasa ini kerja berat ya, dan ini tentunya kalau ekosistem semuanya tadi berjalan dengan baik, otomatis akan berjalan ya, dan kita harapkan ke depan akan menjadi sokok guru ekonomi kita. Kami ingin sharing berkaitan dengan terutama perkembangan yang pembiayaan syariah. Memang lebih tinggi, pertumbuhan ekonominya juga lebih tinggi dari konvensional. Tapi patut dicatat bahwa share-nya itu masih rendah, 10%. Bahkan kalau kita lihat untuk perbankannya juga lebih rendah dari 10 karena pasar modalnya cukup besar. Nah ini semua kita harus untuk syariah menjadi main player dalam perekonomian dan sektor keuangan kita, itu pertumbuhan yang 10% market share atau pertumbuhan kredit yang 13,5%, aset naik 13,5 ya, dan kreditnya 11, DPK 11, ini tidak cukup. Mestinya untuk mempunyai market share yang lebih lagi 10%, itu harus pertumbuhan incrementalnya harus lebih tinggi lagi. Karena ini pertumbuhan yang cukup besar, lebih besar dari konvensional, belum bisa menendang atau mengangkat market share yang besar. Nah ini patut dicatat. Jadi biasanya ya karena kita kecil, ya sehingga tumbuh besar pun belum bisa mengangkat. Nah untuk itu patut dicatat sehingga upaya kita harus betul-betul totalitas. Nah ini kenapa masa pandemi ini lebih resilient, karena ini playernya itu adalah player-player mikro, kecil, dan menengah. Ya, sehingga ini yang kemarin meskipun kena dampak pandemi, tapi yang khusus syariah ini nggak terlalu tersentuh. Ya, yang kebanyakan yang ter-drag down adalah perusahaan-perusahaan besar. Ya, hotel yang berbintang dan sebagainya. Kalau kita lihat ini untuk yang mikro, kecil, dan UMKM sudah mulai tumbuh. Ya. Nah sehingga untuk itu ini tentunya harus ada strategi tadi yang tadi sudah disampaikan Bu Menteri Keuangan, Pak Gubernur, tetap harus kita lakukan. Jangan comfort zone bahwa kita udah lebih tinggi dari konvensional. Ya, harapan kita market share-nya harus lebih besar lagi sehingga kita harus ada upaya yang lebih besar lagi. Lantas bagaimana upaya kita? Tadi sudah kami sampaikan secara umum. Tapi kami akan menyampaikan yang lebih kepada bagaimana action di lapangan. Ya. Mari kita create, jadi nasabah masuk ke dalam sektor jasa keuangan atau pembiayaan syariah. Itu bukan semata-mata karena tidak ada value, sehingga harus di-create value. Sehingga nanti nyaman nasabah itu, mulai pricing-nya, pelayanannya, dan sebagainya tadi yang udah. Ini kalau itu akan sustain. Ya. Nah jangan sampai kita terlalu cepat ya menarik terutama nasabah-nasabah yang besar yang barangkali kita akan sulit untuk memverifikasi kesyariahannya dan juga keistiqomahannya. Ya. Ini ya karena pengalaman sebelumnya justru beberapa perbankan syariah itu kena masalah di kredit-kredit besar. Nah ini yang menjadi masalah yang tentunya ini memerlukan waktu untuk ini. Jadi kita
masuk kepada segmen mikro, kecil, dan menengah, ya. Dan kita kuatkan bapak angkatnya yang berupa industri halal yang tadi, dan ekosistemnya kita ciptakan, digitali kita ciptakan, insya Allah dengan cara begitu nanti yang masuk ke bank syariah itu betul-betul sustain, ya. Dan ini semua tentunya kami menggarisbawahi perlu betul-betul sinergi yang luar biasa, ya, seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat. Yang akan kami fokuskan, pertama, bagaimana kita menambah masyarakat yang belum kita bina, belum mempunyai produktivitas yang tinggi. Ini kita masukkan dalam ekosistem dan mempunyai produktivitas. Ini banyak masyarakat kita, terutama di daerah-daerah itu, ini banyak yang hanya duduk di rumah, terutama ibu-ibu, ya. Ini karena memang belum kita optimalkan perannya. Nah, inilah yang sebenarnya bisa kita masukkan dalam ekosistem, kita bina dengan keterampilan, ya, dengan aktivitas ekonomi yang informal, dan kita berikan pembiayaan yang sangat murah. Mungkin hampir tidak ada bagi hasilnya, ya, sehingga sasaran administrasi yang itu kita kembangkan melalui pembinaan umat melalui Bank Wakaf Mikro, ya. Ini luar biasa, ya, sehingga ini akan menambah kue produktivitas masyarakat dan jumlahnya besar sekali ini, ya. Nah, tinggal bagaimana kita memperbesar dan memperkuat ini, ya. Nah, lantas yang kedua, meningkatkan value-nya, ya. Jadi kalau sekarang ini sudah masuk, ya, value-nya ditingkatkan dengan diberikan pembiayaan yang murah, dengan size yang lebih besar, dengan pembinaan yang kualitas bagus, dan dimasukkan dalam ekosistem, ya, perekonomian kita, ya. Ekonomi perekonomian itu artinya dia bisa berproduksi tapi menjualnya kemana. Tadi Pak Peri sudah menyebut kita ciptakan marketplace yang bisa langsung diupload ke dalam cyberspace, ya, yang semua orang bisa beli, ya. Ini UMKM-mu kita ciptakan untuk itu, gratis, ya. Pembinaan, ya, bagaimana produktivitas bisa naik, bisa kualitas bisa bagus, kita lakukan dengan sinergi dalam satu ekosistem. Nah, ini semua akan menjadi satu kesatuan yang menambah kue produktivitas ekonomi kita. Dan ini tentunya akan mendorong ke atas dan akhirnya juga akan menjadi produktivitas nasional. Nah, ini semua peran pembiayaan penting, murah, pembinaan penting, ekosistem penting, ya. Dan ini saya rasa dalam skala kecil di setiap desa bisa kita pisahkan untuk itu. Dan ini luar biasa, saya rasa dengan platform tadi, permodalan madani, Bank Wakaf Mikro, atau UMI, Mekar, ini bisa semua. Tinggal bagaimana kita memperbesar ini menjadi agar masyarakat yang tidak bankable, menjadi bankable, yang tadinya tidak mempunyai value dalam produktivitas ekonomi, menjadi mempunyai value, yang sudah mempunyai value, value-nya menjadi meningkat. Nah, sehingga ekonomi kita bisa tambah besar.